Begitu di gas masih curanmornya jalan dikit terpental gitu. Halo Bre, kembali lagi di Kiat Channel. Oke, pada kali ini saya akan berbagi tips pengaman motor anti maling lebih aman ketimbang gembok. Oke, jadi kalau gembok itu masih banyak kemungkinan yang bisa dilakukan oleh para curanmor, seperti gemboknya bisa dicongkel, itunya apa namanya, lubang bautnya bisa, lubang kuncinya bisa dicongkel dan gembok akan kebuka, atau yang bentuk U dari gembok itu bisa dipatahkan, gemboknya kebuka. Jadi kalau menurut saya sih aman, tapi kurang aman. Agar lebih aman, dengan modal cuma 2000 perak, dengan ini adalah baut 10 dengan mur, tapi kepalanya ini pakai L. Kenapa pakai L? Kalau pakai kunci pas itu masih ada kemungkinan si curanmor itu bawa kunci atau bawa tang dan bisa dibuka. Oke, gimana pengaplikasiannya pada motor? Ikuti terus. Jadi kalau pakai gembok itu, kalau pengaman motor pakai gembok itu ada beberapa kemungkinan. Di sini yang saya ketahui, yang bisa saya peragakan ada dua kemungkinan. Jadi kalau pakai gembok itu ada dua kemungkinan si curanmor itu ngebongkar atau ngerusakin gembok kita. Dengan gembok ini rusak, bisa kebongkar, lalu motor kita bisa diambil oleh si curanmor. Nah, biasanya yang dipergunakan oleh si curanmor itu ngebuka gembok dengan obeng atau kunci T yang dia gunakan untuk ngebobol kontak motor. Kalau pakai kunci L, si curanmor itu ngebuka gemboknya dari sini. Ini dicongkel, begitu dicongkel, ininya keluar, maka ini bisa dengan mudahnya bisa lepas. Saya tidak bisa memperagakan secara langsung karena ini gembok masih bagus. Saya nggak ada gembok yang bekas, jadi sayang kalau ini mau dirusak. Itu cara yang pertama, kemungkinan yang pertama dilakukan oleh si curanmor. Kemungkinan kedua ada si curanmor itu menggunakan dua kunci pas untuk ngebuka si behel yang berbentuk U nih, seperti ini. Seperti ini. Pakai kunci pas itu dia masukin ke ini, terus dia patahin. Nah, setelah ia patahin, si behel berbentuk ini akan keluar dari sini dan dengan mudahnya kebuka. Makanya Kiat Channel akan memberikan tips agar motor lebih aman ketimbang gembok. Oke, Bre, gimana pengaplikasian di motor? Mur baut yang telah kita beli tadi cukup kita pasang di lubang disc brake atau piringan cakram motor kita begini. Kemudian murnya bisa kita pasang dari sini. Jadi logikanya si baut ini berfungsi sebagai pengganti gembok. Nah, dengan keadaan telah terpasang di disc brake atau di piringan cakram kita, ini sudah bisa mengamankan motor kita. Supaya lebih aman, bisa kita sembunyikan di balik spakbor kita atau di balik shock motor kita seperti ini. Tuh. Kelebihannya pertama, mur ini transparan, bisa saya katakan transparan karena tidak terlihat oleh mata secara langsung. Karena kenapa? Karena si mur atau si baut yang kita pasang tadi, pengganti si cakram tadi, pengganti si gembok tadi, tersembunyi di balik shock atau di balik spakbor kita.
Jadi begitu si curanmor melihat motor kita nggak ada gembok, dikiranya motor kita dengan mudah diambil. Tetapi tidak, motor kita ada pengaman di sini. Saya contohkan, si mur ini berfungsi sebagai pengganti gembok yang tidak nampak secara langsung oleh mata kita karena tersembunyi di balik shock kita atau di balik spakbor kita. Contoh nih, ini sudah kita pasang, kita sembunyikan, terus motor kita dibawa kabur nih, dibawa kabur, rodanya berputar, tuh seperti gembok kan fungsinya, lebih aman. Kenapa lebih aman? Seperti yang saya bilang, ini tersembunyi dan tidak secara langsung terlihat oleh mata. Dengan begini saja kita tidak terlalu melihat karena ininya rata, beda dibanding gembok. Oke, dengan terpasangnya mur atau si baut tadi di disc brake kita atau piringan cakram kita, kita bisa menambah keamanannya dengan memasang gembok. Tuh, kita pasang di sini. Tuh. Jadi gembok ada. Kalau si curanmor bisa ngebongkar gembok kita, kita masih ada satu lagi pengaman. Mur atau baut. Baut 10 dan ininya harus L. Kenapa ininya harus L? Enggak kunci pas 10 kepalanya. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan si curanmor membawa kunci pas atau membawa tang. Oke bro, guys, oke. Itulah tips dari saya, tips pengaman motor anti maling. Kalau saran saya sih, kalau mau buat motor yang cakramnya depan belakang itu, saran saya sih, si mur tadi, si baut tadi bisa dipasang di disc brake depan, cakram depan, dan gembok bisa dipasang di cakram belakang. Jadi begitu si curanmor melihat cakramnya ada di belakang, dikiranya di depan kosong. Begitu di gas sama si curanmornya jalan dikit terpental gitu. Kalau di Matic sih cuma di depan, nggak bisa di depan. Oke, itulah sedikit tips dari Kiat Channel. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Terima kasih.